Ya, kita lanjut. Jadi teman-teman bahwa Bandung itu harus inklusif, artinya sekolah-sekolah negeri ataupun swasta tidak boleh menolak keberadaan anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin secara fisik terlihat biasa pada umumnya ya, ternyata dia mungkin khususnya di intelektual, mungkin slow learner ya, atau mungkin bisa diseleksi ya masuk Pak ya, yang belum bisa baca, belum bisa nulis dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita bertanya lagi dengan Kang Rado ya, khususnya di SLB Cileunyi ini ya Pak ya. Ya. Karena beliau harian Pak ya, harian Ketua harian. ketua harian ya, ketua harian. Kegiatannya seperti apa Pak nih biasanya di SLB Cileunyi ini Pak? Oh, yang di SLB Cileunyi. Ya. Kalau ketua harian di ULD. WLD. Kalau di SLB Cileunyi saya sebagai guru. Pak. Sebagai guru. Tidak ada lebih, sama seperti Bapak ya. Iya. Saya menyiapkan modul ajar, membimbing anak-anak, tapi saya concern di keterampilan meracik kopi. Meracik kopi ya. Itu biasanya hari apa Pak? Biasanya anak-anak di sini. Saya ada jadwal di sini Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Rabu karena saya di Bandung. Jadi Rabu khusus saya tuh concern di Kota Bandung, gitu. Nah, di sini kenapa saya lebih tertarik kepada keterampilan? Karena untuk anak-anak berkebutuhan khusus, saya rasa pembekalan skill keterampilan ini penting sekali. Penting sekali. Buat masa depan dia Pak ya. Iya. Benar. Begitu dia sudah selesai di SLB, mendapatkan ijazah, selesailah sekolah. Iya. Kalau tidak punya keterampilan, hanya secari kertas buat apa? Iya. Gitu. Kalau boleh milih nggak usah kertas itu, tapi dia jago dalam meracik kopi misalnya, nggak jadi masalah gitu kan. Nah, saya ingin lulusan SLB Negeri Cileunyi ini memiliki bekal, karena di dalam undang-undang keterampilannya kan disediakan 24 mata keterampilan Pak. Banyak sekali. Salah satunya tata boga dan barista lah ya. Di tata boga itu ada bagaimana meracik minuman panas dan minuman dingin. Nah, saya kembangkan minuman panas dan minuman dingin dari bahan kopi, masuk ke tata boga. Nah, kalau sekarang sudah ada CP khusus baristanya. Tuh ada apa Kang? Ada yang dipakai oleh PKBM, SMK, dan sekolah yang lain. Ini Pak, awal mulanya kenapa Pak harus kopi gitu Pak ya? Enggak lain-lain ya Pak ya? Iya, iya. Karena hubungannya apa nih Pak? 2011 saya mulai mengenal tentang kopi dari sebuah penelitian. Waktu itu di UPI, kebetulan saya terlibat di UPI juga sebagai dosen khusus ya. Nah, di situ ada proyek riset di jurusan Penmas, Pendidikan Masyarakat. Saya ikut terlibat meneliti tentang kopi. Jadi ketika saya terjun dalam penelitian itu, saya menjadi paham ya, memilih biji kopi yang unggul untuk seperti apa gitu ya, proses pembenihan seperti apa, itu dasar sekali. Sampai saya menguasai, memahami pertama tentang penyemaian sampai tumbuh kembang, belajar berbunga. Terus saya belajar ke pematerian pasca panen, berarti proses itu kan macam-macam ya. Setelah proses saya juga mengetahui belajar roasting itu sangrai. Sudah sangrai baru saya belajar tentang barista. Nah, kalau saya kan dari hulu ke hilir kalau saya belajarnya gitu. Tuntas sampai sekarang saya bukan perokok tapi menikmati kopi. Dari berbagai jenis kopi yang ada di Indonesia, alhamdulillah terus saya pelajari dari jenis Robusta, Arabica, Liberica dan Excelsa. Saya sudah coba gitu, dan unik gitu tentang kopi itu, ternyata di dunia lebih ratusan kalau variannya. Kalau di Indonesia hanya ada 4. Dan ini jarang kali ya barista bikin kopi tapi gak ngerokok. Biasanya kan kalau ngerokok sambil ngopi Pak ya. Ini luar biasa di kantor, berarti memberikan kita teladan ya untuk jaga kesehatan lebih Pak ya. Ya. Ini juga Pak, tadi kan ada beberapa hubungannya dengan 2011 tadi ya Pak ya, belajar tentang itu ya kopi, penyemaian dan lain sebagainya tahun 2011 Pak ya. Sehingga sekarang Bapak ingin mengajarkan pada anak-anak yang ABK itu untuk belajar meracik kopi gitu. Iya. Mantap, luar biasa. Ini pertanyaan saya Pak, ketika siswa yang ABK atau PDBK lah ya, PDBK lulus SMP atau SMA lah paling ini Pak ya. Bagaimana sih Pak pemerintah memberikan fasilitas untuk mereka bekerja gitu Pak ya?
Karena kan pasti tantangan juga untuk orang tua ya. Ketika bukan lah kalau lulus SMP ada SMA ya, biasanya ada SMA, Kalau ada LD, SMA, negeri. Nah, kalau SMA nih Pak, gimana ya, nih Pak? kalau di Undang-Undang Tenaga Kerja ada 2% untuk lembaga yang membuka lapangan kerja itu wajib menyerap penyandang disabilitas. Ya. Nah, dan saya kebetulan terlibat dulu prakerja ya, pelatihan prakerja untuk peserta didik berkebutuhan khusus, bekerja sama dengan UNICEF, dan alhamdulillah beberapa alumni di kita disalurkan ke Alfamart, ke Indomart gitu ya, dan Trans, Carrefour yang terdekat di sini di hotel ada. Nah, itu bisa disalur-salurkan. Jadi bagaimana kesiapan lembaga itu sendiri juga. Dan kita di sekolah juga menyiapkan, tidak semua anak diboyong, karena anak itu ada tingkatannya kan, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, itu pun disesuaikan. Jadi tidak serta-merta kita menempatkan anak pun, kita harus mengukur, istilahnya pahami tentang kondisi anak, berarti kita harus belajar asesmen ya. Iya. Nah, ketika kita sudah tahu kondisi anak, kita sesuaikan dengan kemampuan. Alhamdulillah kalau seperti di barista itu, di barista itu kebetulan ada murid saya yang sekarang diterima di hotel Sansai Soreang, hotel yang bintang 5. Salah satunya karena dia paham tentang perkopian, sampai meracik kopi, mesin kopi gitu dia hafal. Dan di sana dia pelatihan dulu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan dia lebih mantap dan diterima sekarang. Alhamdulillah. Nah, begitu kalau yang saya tahu begitu. Jadi kalau lembaganya itu ya ada kerjasama apa ya? Iya. Teman dari anak ini juga alumni juga, kalau dia minimal punya keterampilan ini apa ya, meracik kopi seberempat masa depan dia. Dan di SMP Cileunyi itu keterampilannya banyak ya, ada tata boga, ada budidaya ikan, ada tata rias, ada membatik, apalagi ada menjahit, apalagi ya, hidroponik. Nah, banyak ya yang belum tentu di sekolah negeri juga belum ini ya, sekolah negeri umumnya belum tentu ada itu yang menjahit. Biasanya SMK baru ada itu ya, kejuruan. Sebetulnya penjurusan ya bisa dilakukan di eskul, bisa dilakukan di program keterampilan juga. Gitu. Mungkin Pak ada pesan untuk para penonton nih, terutama untuk anak-anak yang BK atau sekolah-sekolah yang belum inklusif mungkin Pak ya. Belum inklusif. Iya. Artinya begini, khususnya untuk seluruh penyelenggara pendidikan, sebaiknya kita harus mulai saatnya mata kita terbuka, pendengaran kita juga fungsikan. Artinya ketika kita menerima peserta didik berkebutuhan khusus, bukan berarti kita takut dengan aturan, bukan. Kita memanusiakan manusia. Toh di Kota Bandung ketika harus menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui afirmasi itu dibatasi hanya 3% gitu ya. Jadi kalau yang tidak dibatasi itu di SLB, betul. Nah, jangan takut anak itu berat, ringan atau sedang. Artinya begini, kita sudah mencoba berusaha menerima, hadirkan, dan libatkan gitu. Itu pun sudah bagus. Jangan menuntut sama seperti anak pada umumnya, karena pada dasarnya setiap anak itu berbeda gitu. Pahami dan cermati, insya Allah inklusif sebenarnya mungkin akan terwujud ketika kita berusaha dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kita ini semua lagi menuju inklusif. Coba Pak diterangkan dulu inklusif itu apa sih Pak? Nah, inklusif itu sebuah paradigma. Inklusif itu filosofi, jadi pola pikir seseorang bagaimana memandang sebuah sistem pendidikan yang ramah untuk semua. Berbicara ramah untuk semua tidak pilihan, tidak tebang pilih. Sebab kalau memilih ada pemotak-kotakan, itu namanya bukan inklusif, tapi segregasi. Mungkin itu eksklusif gitu ya, kebalikan dari inklusif. Jadi inklusif itu kalau sekarang diregulasinya sudah muncul di PP 13 dan Permen 48 bahwa inklusif adalah di bidang pendidikan
bergabungnya atau terselenggaranya layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik pada umumnya di dalam satu kelas yang sama. Nah, itu di ranah pendidikan ya. Sebetulnya ada juga inklusif di ranah ekonomi, sosial, kedokteran ya. Itu ada. Jadi inklusif itu bukan milik lembaga pendidikan, tapi sudah ada regulasinya. Jadi sudut pandang dalam pendidikan adalah salah satunya memberikan layanan sesuai kebutuhannya kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, sebetulnya tidak identik selalu dengan peserta didik berkebutuhan khusus berbicara inklusif itu. Ketika saya diskusi dengan Bapak menggunakan bahasa-bahasa yang ramah dan mudah dimengerti, itu pun sudah inklusif. Gitu. Inklusif ada di sarana dan prasarana, berarti di aksesibilitas, akses jalan ya, gitu. Dan banyak cara inklusif itu luas ya, luar biasa ya. Itu mungkin ya ilmu yang bisa kita ambil dari Kang Dado ya, luar biasa. Semoga juga ini khususnya di Bandung Pak ya, dan Kabupaten Bandung lah Pak ya. Semoga satuan pendidikan itu juga bisa menerapkan sekolah ramah anak ya. Guru-guru juga bisa menerima tadi ya, terima, hadirkan, libatkan ya, jangan nunggu yang lebih, itu aja dulu ya. Dengan anak-anak yang PDBK itu atau ABK itu bergabung dengan anak-anak pada umumnya ini luar biasa ya. Jangan yang lebih dulu lah gitu ya. Itu mungkin kalau dengan terserahnya ini Pak ya, pendidikan inklusif, semoga Bandung juga menjadi Bandung yang kota layak anak gitu Pak ya, yang layak anak gitu. Kan udah deklarasi. Iya, udah deklarasi itu juga tahun 2004. Tuh, baru ya. Tapi harus itu 2004 itu Bandung menuju inklusif. Iya, mantap. Jadi juga untuk orang tua yang mempunyai anak yang ABK jangan khawatir ya, karena setiap lembaga pendidikan itu wajib menerima gitu ya. Berapa persen Pak itu? 3%. Kalau di sekolah umum ya. Sekolah umum ya. Kalau di SLB tidak ada. Tidak. Ya, itu. Mungkin kalau misalnya jarak Pak ya, jarak dari rumah ke SLB yang ini jauh, baru ke sekolah ini aja lah umumnya negeri gitu atau swasta. Ya. Chat, terima kasih Kang Dado ya. Sama-sama. Atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih penonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.